semua ide, gagasan, kritik, serta saran harus bersifat membangun agar menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik ke depannya. Kelas. Tapi Bu kalau misalkan khususnya jam siang itu Bu, kan maksudnya 12.45. Sedangkan kita keluar dari musola itu udah 12.30 kadang, terus makan juga baru ada Bu. Jadi emang susah, sering kali nggak makan gitu. Itu juga kita kan lagi pakai segi 4, nggak bisa dari musola langsung ke sini karena ya gimana ya Bu, perempuan harus dandan dulu gitu. Dandannya lama lagi. Ya terus dari situ udah diusahain juga, jadinya malah banyaknya yang nggak makan. Kemarin dari guru-guru udah disampaikan kan sama ke kita juga udah 10, 11, 12 udah dicatain di belakang tahu asri, udah ada kesepakatan baru juga soal makan, diusahain nggak telat lagi gitu Bu. Tapi tidak bisa Bu, jangan 12.45 banget gitu Bu. Kalau bisa jam 1 lah gitu Bu, 15 menit kan kita juga gak enak kalau telat sama guru. Tapi kalau udah diusahain pun gak bisa gitu Bu, ada aja yang telat jadinya. Terima kasih, saya kasih. Maaf ya Pak, Ibu, ini saran dari kita semua. Gak usah takut, gak usah takut. Tugas. Jadi kita tuh di boarding kan banyak acara ya. Ada dari istimewa juga, terus belajar boarding juga Bu. Nah, mau ngasih tugas gitu ya Bu, kalau bisa 3 guru gitu dalam 1 minggu gitu Bu. Jangan kan guru-guru banyak ya Pak di setiap pelajaran gitu, terus ngasih tugas banyak gitu. Terus waktunya juga gitu Bu, kan kita kadang ada yang tugasnya online ya Bu. Nah laptop itu nggak sampai malam ataupun ini Pak, jadi sore. Sedangkan sore kan kita ngantri mandi gitu buat belajar malam juga gitu Pak. Laptop sampai jam berapa? Sampai asar. Iya. Sabtu Minggu kadang kita harus izinnya juga ribet lagi gitu Bu. Itu dari tugas Pak ini, Bu ini gitu. Sedangkan laptop juga waktunya terbatas, terus wifi juga, jadi kita kadang satu laptop untuk berlima gitu Bu, karena yang dapat sinyal 1 gitu Bu. Para ustadz-ustadz di boarding itu sering dikelabui. Tahu nggak dikelabui? Iya. Tahu dikelabui ya? Emang sih bukan oleh kalian, tapi itu masih dijadikan catatan perjalanan hitam ya, perjalanan gelap. Pada saat kalian diberikan ruang yang terbuka untuk menggunakan laptop, kadang ada oknum yang akhirnya memanfaatkan penggunaan laptop itu bukan untuk peruntukannya. Akhirnya kan adik-adik yang SMA yang ngeliat, yang SMA mau bawa laptop udah gitu pada nonton, dipakai ini, dipakai itu, bukan dipakai untuk belajar. Kira-kira kalau melihat kondisi kayak gitu, ada oknum yang kayak gitu, kan susah juga kan kalau misalkan hanya membuat kebijakannya untuk satu orang, akhirnya dibuatlah kebijakan pembatasan penggunaan. Tapi Pak Yon yakin kalau kalian sebagai orang dewasa komitmen, ketika kalian bisa diajak ngobrol bareng tuh, semuanya komitmen gitu. Yang pegang laptop itu komitmen untuk menggunakan sebaik mungkin. Kalau udah selesai. Kami berharap ring segera diperbaiki atau mungkin lebih baiknya diganti. Yang kedua adalah masih terkait wifi tadi. Kan di kebun kita yang anak baru itu bawa laptop ya. Itu kan wifi kalau kita masukin kadang harus login dulu. Nah, yang punya ID kan cuma guru-guru, sedangkan kita para siswa nggak punya. Nah itu gimana Pak? Bu, mohon dijawab ya Bapak Ibu Guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertugas untuk Sapras ya. Tapi kalau untuk wifi, jadi sebenarnya ada ketentuan di Smata ini
Kalau wifi itu memang yang punya ID hanya guru-guru. Karena pada dasarnya wifi itu diperuntukkan untuk guru-guru. Tapi ada wifi yang bisa digunakan oleh siswa. Dan itu penggunaannya terbatas. Ya. Dan memang harus pakai ID. Karena kalau nggak pakai ID, nanti penggunaannya tidak terkontrol ya. Untuk belajar. Nah, guru-guru ke sekolah untuk mengajar. Maka aturan pakaiannya pun berbeda. Kita semua sama, disuruh ada seragam-seragamnya. Tapi kalau kalian kan seragamnya dibuatkan ya. Ini sesuatu itu bisa dinilai dari kuantitas dan juga kualitas. Ya. Bukan. Kalian bisa semua mata pelajaran dengan guru yang cuma bisa satu mata pelajaran. Sebenarnya ada juga guru-guru kita di sini tuh banyak yang luar biasa. Misalnya, contohnya Pak Fadil. Pak Fadil itu lulusan pendidikan fisika ya Pak ya? Tapi belum mengajar matematika. Ya? Kenapa guru-guru itu hanya mengambil satu mata pelajaran? Agar fokus. Karena fisika yang kalian pahami dengan fisika yang dipahami oleh Pak Fadil jelas berbeda. Ya, apa yang kita sampaikan itu bukan semua yang kita ketahui. Kita mengetahui banyak hal lain. Tapi kita memberitahukan dianggap memahami mata pelajaran tersebut. Kamu nggak diwajibin untuk dapat 90 di setiap mata pelajaran, nggak diwajibin untuk dapat 100 apalagi. Enggak. Kenapa? Karena kita paham minat dan bakat setiap orang itu berbeda. Hanya saja untuk mengetahui bakat dan minat tersebut ya kalian harus jajal satu persatu. Gimana caranya kalian tahu kalian punya bakat atau minat di bidang tertentu kalau kalian nggak pernah ikut bidang tersebut? Makanya untuk anak sekolah itu bukan diwajibkan bisa ya, tapi diwajibkan belajar. Bisa atau enggak ya urusan belakangan. Yang penting kalian itu belajar. Nah, dalam perjalanan kalian mempelajari pelajaran tersebut, kalian akan menemukan yang namanya minat. Belajar itu tidak terbatas, kalian mau belajar apapun boleh. Ya, bisa atau enggak urusan belakangan. Yang penting belajar dulu. Begitu ya. Gitu Pak Fadil.